ini teman-teman ya, setelah pemasangan tadi transistor mid driver 139, lanjut untuk pemasangan transistor drivernya ya. Nah, yang di sini driver yang tadinya transistor A1837 nanti diganti dengan transistor BD140, dan driver transistor C4793 nanti diganti dengan transistor BD139 ya. Nah, sebelum pemasangan transistor driver ini, sebaiknya teman-teman tes dulu ya pengukuran pasif untuk transistor yang mau dipasang ya, supaya jelas untuk mengetahui untuk basis kolektor emitor ya. Nah, di posisi transistor A1837 ini basisnya ada di sebelah sini ya. Nah, ini basisnya sebelah sini. Nanti di transistor BD140 juga harus sama, posisinya basisnya ada di sebelah sini ya. Dan untuk transistor C4793 ini basisnya ada di sebelah sini ya. Beda ya antara A1837 atau BD140 nya. Ini basisnya ada di sebelah sini ya, sebelah sini ini. Nah, untuk posisi transistor driver yang C4793 atau BD139 nanti basisnya sebelah sini ya. Kita ukur dulu untuk transistor BD139 ya. Nah, ini 139 ini diukur secara pasif dengan menggunakan tester skala ohm, posisi di booster atau di dioda ya. Transistor BD139 ini jenisnya NPN ya. Jadi untuk probe kabel merahnya ini untuk menentukan basisnya ya. Nah, ini basisnya ada di sebelah sini. Nah, ini teman-teman, ini basisnya sebelah sini untuk BD139 jenisnya NPN. Nah, ini basisnya ada di sebelah pinggir sini ya. Nah, ini basisnya untuk transistor BD139 nih. Nah, ini posisinya berarti sebelah sini. Nah, ini teman-teman pemasangannya, basisnya ada di sebelah sini ya. Nah, ini dan ukur lagi untuk transistor BD140 ya. BD140 ini jenisnya PNP, jadi untuk kabel probe hitamnya itu menentukan basisnya ya. Nah, ini basisnya ada di sebelah sini. Nah, itu terukur basisnya, basis emitor 574 dan basis kolektornya 573 ya. Nah, ini basisnya ada di sebelah sini. Nah, ini nanti dipasang di driver pengganti A1837 ya. Nah, ini posisinya. Nah, ini teman-teman ya, untuk basisnya ada di sebelah sini ya. Nah, ini teman-teman ya, setelah pemasangan komponen sudah selesai semua, untuk pemasangan resistor, untuk pemasangan dioda 4148, untuk pemasangan kapasitor 100 pico, untuk pemasangan trimpot, untuk pemasangan kapasitor elektrolit atau elko, untuk pemasangan transistor 2N ya 5401, pemasangan transistor mid driver BD139, pemasangan transistor driver
140 dan 139. Langkah selanjutnya adalah pengukuran aktif ya, pengukuran aktif mesin power super OCL ya. Power super OCL ini yang sekarang mau dirakit menggunakan tegangan PCC inputnya adalah simetris ya, plus min ground ya. Nah, ini menggunakan trafo 10 ampere dengan output 18 CT ya. Tadi 18 CT dijadikan DC adalah 18 dikali 1,4 sama dengan 25,7 volt DC ya. Jadi tegangan AC menjadi DC, ini rumusnya tegangan AC dikali 1,4 ya. Jadi tegangan 18 dikali 1,4 adalah 25,7 ya. Selanjutnya adalah pemasangan kabel ya untuk jalur plusnya ya. Untuk jalur plusnya ini dipasang di jalur kolektor bagian transistor driver ya, 139. Nah, ini posisinya. Ini jalur kolektor ya di transistor driver 139 atau transistor final ya. Jadi ini kabel warna merah, ini plusnya, ini dipasang di jalur kolektor. Nah, kabel hitam ini jalur min dipasang di jalur transistor kolektor ini, di bagian kolektor transistor driver 140 ya, ini bagian kolektornya. Dan kabel warna biru ini untuk ground ya atau CT. Nah, ini teman-teman cara pemasangannya. Untuk kabel merah plus, kabel merah plus, kabel hitam min, dan kabel biru CT atau ground ya. Sekarang lanjut untuk pengukuran aktif PCC input ya. PCC inputnya ini tadi di trafo 10 ampere menggunakan 18 CT ya. Jadi 18 dikali 1,4 sama dengan 25,7 ya. Pengukuran aktif ini menggunakan trafo dengan skala DC volt ini, posisi di 200 volt ya. Kita ukur untuk tegangan simetrisnya, tegangan plus ke CT ya. Nah, ini tegangan plus ke CT ini 25,6 ya. CT nya untuk plus 25,6. Untuk min ke CT, ini min ke CT ini 25,6 ya. Artinya tegangan PCC inputnya dari min ke plus ini 51,4 ya. 51,3, 51,3 ya. Ya. Jadi untuk PCC inputnya totalnya itu 51,3 ya. Nah, untuk pengukuran PCC outputnya ini untuk rumus pengukuran power OCL atau power yang lain, ini teman-teman harus tahu ya. Untuk rumus pengukuran tegangan aktif ya, PCC outputnya ini setengah dari tegangan input ya. Jadi rumusnya untuk power adalah tegangan PCC output ini setengah dari tegangan PCC input ya. Jadi kalau tegangan PCC inputnya 51,6, artinya tegangan PCC outputnya itu setengahnya dari tegangan input ya. Jadi 51,6 sama dengan, sama ya seperti plus sama CT 25,6. Artinya tegangan PCC outputnya juga sama ya, plus ke CT 25,6
plus ke outputnya juga harus sama ya, harusnya ya 25,6. Untuk minnya ke CT juga harus sama 25,6. Nah ini kenapa tegangannya kok 27,4 ya, dari min ke output, dan dari plus ke outputnya itu 23,8 ya. Coba cek lagi. Tetapi rumusnya untuk bagian power ini tegangan PCC outputnya ini setengah dari tegangan PCC inputnya. Coba putar untuk trimpotnya, apakah trimpotnya juga berpengaruh untuk tegangan PCC outputnya. Kita putar di posisi minimal, kita ukur lagi untuk tegangan PCC outputnya plus ke min. Nah ini tegangannya yang tadinya 23 ini sekarang menjadi 28 ya, dan plus ke min itu 23 ya. Artinya untuk mendapatkan tegangan PCC output ya, setengah dari tegangan PCC input, ini trimpotnya berfungsi ya untuk menentukan tegangan PCC outputnya itu setengah dari tegangan PCC inputnya. Nah ini posisi min ke CT, posisi min ke output ini 22 ya sekarang ya. Sedangkan PCC inputnya itu min ke CT itu 25,6 ya, atau 25,7. Nah PCC outputnya itu dari min ke PCC outputnya 22,9. Nah dari plusnya ke PCC outputnya 28. Nah coba kita puter di bagian remote-nya pelan-pelan dari minimal ke maksimal, pelan-pelan sampai mendapatkan tegangan PCC outputnya itu setengah dari tegangan PCC input ya. Nah ini 27, tadi 28. Kita putar lagi. Nah putar pelan-pelan. Nah ini 26. Sedangkan plus ke CT itu 25,7 ya, 25,6 tadi. Ini testernya juga tidak akurat ya. Nah ini 26 ya, jadi sedikit lagi kita pasin ya. Nah ini sampai mendapatkan tegangan PCC outputnya itu setengah dari tegangan PCC inputnya. Nah ini teman-teman 25,5 ya untuk plus ke output, sedangkan min ke output ini 26 ya. Jadi putarannya juga harus imbang ya, selisihnya harus pas ya. Nah cara muternya juga harus pelan-pelan, hati-hati. Nah ini 25,6 dari tegangan PCC plusnya ini plus ke CT itu 25,7, yang tadi 25,6. Untuk tegangan plus ke outputnya itu 25,6 ya. Untuk tegangan minnya ke outputnya juga 25,7 ya. Nah ini artinya sudah mendekati sempurna untuk pengukuran aktif ya. Jadi untuk jenis power itu pengukuran aktifnya adalah rumusnya tegangan PCC output. Tegangan PCC output ini output untuk keluaran speaker ini setengah dari tegangan PCC input ya. Jadi PCC inputnya ini berapa nanti dihitung, atau PCC plus ke CT berapa volt dan PCC min ke CT ini berapa volt ya. Nah ini teman-teman, dari plus ke min ini PCC nya itu 51,3 ya. Kita cek untuk tegangan plus ke CT atau ke ground. Nah ini 25,6 ya untuk tegangan plus ke ground atau CT. Nah kita cek lagi atau tes tegangan min ke
tegangan min ke CT atau ground. Nah itu 25,6 ya. Nah untuk rumus power ini tegangan PCC outputnya ini, nah di speaker output ini tegangannya setengah dari tegangan PCC input ya. Nah PCC inputnya ini tadi 51,3 ya. Artinya ini tegangan outputnya itu harus setengahnya ya. Setengah dari 51,3 berarti tegangan plus ke outputnya ini. Nah ini itu 25,6 ya. Artinya sama ya. Untuk plus ke CT atau ground 25,6 dan plus ke output juga harus sama ya, 25,6 ya. Ini pengukuran aktif di mesin power ya. Power jenis apa aja itu pengukurannya sama ya. Nah ini rumusnya sama untuk semua jenis power ya, dari mulai STK, IC, transistor, MOSFET itu sama ya cara pengukurannya ya. Nah untuk tegangan min ke CT atau ground 25,6 atau 25,7, nah ini 25,6, artinya untuk tegangan min ke CT ini 25,6. Nah min ke outputnya juga harus sama ya, 25,6 atau 25,7 ya. Nah ini testernya. Nah artinya ini tegangan PCC outputnya itu sudah setengah dari tegangan PCC input ya. Nah ini rumus untuk pengukuran power ya. Jadi teman-teman pemula kalau mau ngerakit power ya jenis apa aja, ini sebelum dipasang transistor finalnya, terlebih dahulu adalah pengukuran aktif di tegangan PCC outputnya ya, sebelum pasang transistor finalnya. Kalau tegangan output PCC-nya sudah normal, itu setengah dari tegangan PCC input, berarti untuk pemasangan transistor finalnya itu sudah aman ya. Ini awal untuk teman-teman proses merakit ya, merakit power supercell atau power yang lainnya. Sekarang tes untuk tegangan basis di transistor final ini dari CT atau ground ke basis transistor finalnya ya. Nah ini transistor finalnya ada di posisi, nah ini yang ada transistor drivernya di emitter ya. Nah ini basisnya ada di sini. Tegangan plus ke ground itu 25,6. Nah untuk tegangan basisnya untuk transistor finalnya itu 0,3 ya. Kita diperkecil untuk skala DC nya 20 volt. Nah itu 0,3 ya untuk basis transistor finalnya bagian jalur plusnya ya. Nah itu 0,3, dan basis untuk transistor finalnya di jalur min kita ukur. Nah itu min 0,3 ya, min 0,3 dan plusnya plus 0,3 ya, jadi harus sama ya. Nah ini untuk jalur minnya transistor finalnya itu basisnya min 0,3 dan basis untuk transistor plusnya ini juga 0,3 plus ya, plus 0,3 dan min 0,3. Artinya ini power supercell supaya menghasilkan suara yang bagus dan hasil yang sempurna adalah tegangan basis untuk transistor bagian jalur min itu harus sama tegangannya dengan transistor bagian plus ya di jalur untuk tegangan basis ya. Jadi tegangan basis untuk transistor finalnya bagian plus, tegangannya itu harus sama dengan tegangan basis untuk jalur min ya. Ini untuk pengukuran aktif power super OCL 504 ya. Untuk tegangan PCC outputnya sudah setengah dari tegangan PCC inputnya. Untuk pengukuran tegangan basisnya biasnya itu 0,3 volt
Dan untuk pengukuran terakhir adalah pengukuran DC output ya ini. Nah, ini DC outputnya antara CT atau ground dengan outputnya. Ini kalau bisa ini harus 0 ya tegangan DC ya. Harus 0 tegangan DC. Nah, ini kalau tegangan outputnya itu ada tegangan DC sekitar 1 volt, 2 volt, 3 volt sampai besar atau sama dengan tegangan PCC input, berarti mesin powernya ini bagian drivernya ada masalah ya. Nah, ini teman-teman cara untuk merakit power Super OCL channel Dunia Servis Elektronik membagikan ya caranya. Yang pertama adalah pemasangan komponen, bagaimana cara pemasangan komponen yang baik dan benar. Kedua, cara menyolder komponen dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah pengukuran aktif ya, pengukuran aktif di jalur plus min atau di jalur output atau di jalur untuk bias untuk transistor finalnya ya. Nah, ini teman-teman cara untuk mengetahuinya atau merakit power Super OCL atau power yang lain. Ini caranya sama ya, tekniknya sama ya, yaitu menentukan tegangan PCC outputnya ini setengah dari tegangan PCC input, dan tegangan bias untuk transistor finalnya di bagian plus dan transistor bagian min ya. Dan selanjutnya adalah tegangan DC output ya. Nah, ini bagian outputnya harus diukur, jangan sampai ada tegangan DC yang lebih ya, kalau bisa 0 ya. Nah, ini teman-teman ya, selanjutnya adalah pemasangan transistor final ya. Setelah tadi proses untuk pengukuran aktif di mesin driver power Super OCL, yaitu menentukan tegangan PCC outputnya itu adalah setengah dari tegangan PCC input, dan tegangan bias untuk transistor final bagian plus dan transistor final bagian min, dan pengukuran DCO untuk output speakernya, dan pengukurannya juga sudah aman, sudah normal. Berarti lanjut untuk pemasangan transistor final ya. Nah, ini teman-teman, kenapa transistor final ini dipasang terakhir? Karena untuk menentukan tegangan basisnya di transistor finalnya sudah normal ya, kedua-duanya ya, untuk plus dan minnya, supaya pemasangan transistor final itu lebih aman ya. Nah, lanjut untuk pemasangan transistor final. Nah, ini teman-teman, untuk transistor final ini menggunakan transistor C4793. Ini dipasang untuk pengganti C3858 ya. Ini di jalur tegangan plus ya. Nah, ini sebelum pemasangan transistor final, teman-teman juga sama ya, melakukan pengukuran pasif terlebih dahulu ya, untuk menentukan atau mengetahui bahwa transistor yang mau dipasang adalah transistor yang normal ya, dan menentukan basis kolektor emitor ya. Transistor dengan nomor C4793 ini jenis komponennya atau jenisnya adalah NPN ya. NPN ya, jadi basisnya ada di prob hitam. Pengukurannya di skala ohm, di posisi dioda atau buzzer ya. Tetes untuk basis kolektornya. Ini basisnya untuk NPN itu positif ya. Nah, ini basisnya. Terukur basis emitor 581 ohm ya, 579 ohm. Untuk basis kolektornya 577 ohm, 576 ohm. Nah, ini artinya transistor C4793 normal ya. Untuk basisnya ada di sebelah sini ya, sebelah kiri ya. Nah, ini basis kolektor emitor. Dan transistor untuk
sebelahnya atau sebelah, dan transistor untuk satunya pengganti A1494 ini menggunakan transistor A1837. Nah, ini juga sama, diukur secara pasif. Jenis untuk transistor A1837 ini jenisnya PNP ya. Jenis PNP ini cara ukurnya itu dengan tester digital. Ini probe hitamnya atau tester hitamnya, kabel hitam. Ini untuk menentukan basisnya ya, karena transistor ini jenisnya PNP ya. Nah, ini untuk basis emitor terukur 567 ya, atau 566 ya. Untuk basis kolektornya ini 564 ya ini. Nah, ya teman-teman ya, inilah cara merakit power super OCL ya, dari mulai pemasangan komponen dengan benar, penyolderan komponen dengan benar, pengukuran pasif dengan benar, pengukuran aktif dengan benar. Selanjutnya untuk terakhir adalah pemasangan transistor finalnya ya. Nah, ini teman-teman, untuk basisnya ada di sebelah sini. Nah, ini teman-teman pemasangannya. Lanjut untuk solder ya. Ya teman-teman ya, untuk pemasangan transistor finalnya ini sebaiknya untuk kaki tengahnya, untuk jalur plusnya ini ditekuk ya, supaya lebih kuat, karena ini transistor finalnya itu panas ya, bisa menyebabkan jalur kolektor ini panas dan untuk solderannya bisa retak ya. Makanya untuk transistor finalnya, kaki untuk plusnya atau min atau plus ini ditekuk ya. Lanjut untuk penyolderan. Nah, ini teman-teman, transistor finalnya sudah dipasang dan disolder ya. Langsung tes untuk pengukuran aktif lagi ya. Pengukuran aktif kita gunakan tester di skala DC dengan posisi 200 volt ya. Untuk tegangan min ke CT 25,6 dan tegangan min ke output juga sama 25,6 ya, 25 ya. Nah, ini 25 ya. Lanjut untuk tes hasil suaranya ya. Lanjut untuk tes bagian output speakernya ya. Nah, ini outputnya dipasang ke speaker. Kalau input ini kita tes untuk suara dudnya ya. Nah, ini teman-teman ya, hasilnya sudah normal ya.
untuk sinyal inputnya dan hasil output ke suara speaker ya. Ya, ini teman-teman ya, cara untuk merakit power Super OCL ya, dengan cara teknik ya. Yang pertama adalah cara untuk memasang komponen dengan benar. Yang kedua adalah cara menyolder komponen dengan benar. Dan cara ketiga adalah cara test point pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif di tegangan PCC output ini. Dan pengukuran untuk tegangan bias ya, untuk tegangan plus transistor finalnya untuk basisnya, dan transistor final untuk basisnya di min ya, dan pengukuran tegangan DC ya. Ya, ini teman-teman cara-caranya untuk merakit power Super OCL ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa membantu ya teman-teman dalam proses perbaikan audio ya, khususnya power Super OCL. Nah, ini cara-caranya. Dan apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan jangan lupa untuk sekali lagi like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.